A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya Allah qad khinna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin. Waj'alna min ladunka sultanan nasira ja'al qazahal batil innal batila kana zahuqa ya ghafur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Hikmah Himpunan Kisah dan Motivasi Hidup, di mana insyaallah ya kita akan kembali ya mengambil pelajaran, mengambil hikmah dari berbagai hal dalam kehidupan kita untuk kemudian kita jadikan sebagai acuan ya dalam memperbaiki segala kekurangan ya dalam hidup kita, juga memperbaiki kesalahan ya dalam upaya kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Karena iman dan takwa ini kalau kesalahan ya tidak kita perbaiki sulit untuk meningkat. Jadi salah satu cara untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa itu adalah memperbaiki berbagai kesalahan. Nah, itu kemudian kita jadikanlah apa yang terjadi dalam kehidupan kita, kehidupan orang-orang terdahulu ya, sebagai hikmah. Nah, kita ambil hikmahnya, kita ambil pelajaran untuk memperbaiki diri kita. Tidak lupa kita baca salawat dan salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk dalam kelompok orang yang akan berbahagia ya ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan dijauhkan ya dari siksa api neraka dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ya, sahabat iDream yang dirahmati Allah di manapun Anda berada. Di dalam program hikmah kali ini saya akan mengangkat tema tentang bimbingan atau tuntutan syariat ya di dalam memuliakan tamu. Salah satu hal yang juga penting ya untuk kemudian kita fahami dan kemudian kita upayakan untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita adalah perintah ya Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita memuliakan tamu ya, dan ini bagian dari cara kita untuk menjadikan diri kita sebagai orang yang terbaik ya, sebagaimana hadis yang pernah saya bacakan di episode sebelumnya, itu khairun nas anfa'uhum linnas ya, sebaik-baik manusia adalah mereka yang mendatangkan manfaat bagi manusia yang lain. Nah, salah satu caranya ya untuk mencapai derajat itu ya, derajat kemuliaan itu adalah dengan memuliakan tamu. Jadi artinya begini sahabat iDream, apapun yang kita lakukan kalau dasarnya adalah perintah Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya itu ada dalam rangka kita untuk menaikkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin banyak kebaikan-kebaikan, perintah-perintah ya, atau juga larangan-larangan dari Allah yang kita patuhi ya, maka sesungguhnya kita sedang meniti yang menaiki tangga-tangga derajat kemuliaan di sisi Allah. Ya, semakin tinggi ya derajat kemuliaan kita di hadapan Allah, maka semakin mudah juga ya kehidupan ini kita lalui. Ya, orang kan kalau udah dipandang mulia oleh yang maha mulia, misalnya dalam kehidupan kita lah,
Kita misalnya punya presiden, ya punya raja, mungkin kalau negara-negara monarki ya. Kalau raja atau presiden menganggap kita orang baik, orang mulia ya, wah tentu segala fasilitas kemudahan itu akan mengikut. Ketika presiden mengumumkan ya, ini adalah orang hebat ya, saya menghormati, memuliakan, wah itu jangan salah ya, maka akan ada banyak pihak-pihak yang kemudian juga memuliakan kita ya, memberikan fasilitas dan kemudahan gitu ya. Kenapa? Karena kita diklaim ya, diakui mulia oleh pemimpin. Apalagi kemudian kalau yang memuliakan itu mengaku kemuliaan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menguasai alam semesta, yang semuanya ya, makhluk-makhluk yang diciptakan itu tunduk patuh kepada Allah. Ya, angin ya, tunduk kepada Allah, matahari tunduk kepada Allah, udara tunduk kepada Allah ya. Laut tunduk kepada Allah. Bahkan hewan ya, hewan-hewan ya, disebutkan juga tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar ya orang yang kalau derajatnya sudah sampai kepada derajat yang paling tinggi ya, disebutlah katakan waliullah ya. Maka ciri utama itu apa? La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka enggak sedih, mereka enggak takut. Itu tadi karena derajatnya sudah tinggi. Nah, ini yang kemudian kita harus pahami. Nah, salah satu jalan untuk meniti ya, kemuliaan itu ya, ketinggian derajat itu adalah dengan yang menjalankan syariat ajaran Islam tentang bagaimana memuliakan tamu. Nah, di dalam Al-Quran sendiri ya, ya ada ayat yang menceritakan bagaimana ya sosok ya, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ya, memuliakan tamunya. Nah, gitu ya. Disebutkan di dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-27 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hal ataka hadisu dhaif Ibrahim al-muqramina idz dakhalu alaihi faqalu salama. Qala salamun qaumun munkaruna faraga ila ahlihi faja'a bi ajli samin ya. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun ya. Hal ataka hadisul dhaif Ibrahim ya. Sudahkah sampai kepadamu wahai Muhammad ya, cerita tentang dhaif Ibrahim ya, tamunya ya, tamunya Nabi Ibrahim, yaitu malaikat-malaikat ya. Dhaif Ibrahim al-muqramin ya. Tamu-tamu Nabi Ibrahim yang dimuliakan ya, maksudnya adalah malaikat ya, malaikat yang Allah utus untuk mengazab kaumnya Nabi Lut, tapi singgah dulu ke Nabi Ibrahim. Ya, idzakhalu alaihi faqalu salama ya. Ya. Tatkala ya ketika mereka masuk ke tempatnya, ke tempat Nabi Ibrahim ya, faqalu salama, maka keduanya mengatakan salam ya. Qala Ibrahim menjawab salamun qaumun munkarun ya. 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 Salam juga ya. Dan kamu adalah salam juga bagi orang-orang yang tidak dikenal, karena Nabi Ibrahim di dalam ayat itu disebutkan tidak mengenali siapa ya yang datang ini. Orang baru gitu ya. Faragha ila alihi faja'a bi'ajlin samin. Lalu kemudian Nabi Ibrahim ya pergi ya dengan diam-diam menemui keluarganya, kemudian dibawanya daging anak sapi yang gemuk yang dibakar. Jadi dihidangkan kepada tamunya ini sebelum panjang lebar ngomong, walaupun beliau nggak kenal gitu ya, tapi kemudian Nabi Ibrahim segera menghidangkan makanan terbaik. Nah, jadi ini bagian dari adab gitu ya. Bagaimana memuliakan tamu, jangan banyak tanya dulu ya, jangan diinterogasi dulu ya, persilakan duduk dulu lalu kemudian dijamu ya. Nabi Ibrahim begitu prinsipnya ya. Ketika tamu itu datang mengucapkan salam, Nabi Ibrahim menjawab salamnya, ini orang baik nih berarti ya. Maka kemudian beliau pergi ya, mempersilakan masuk, kemudian dia pergi ketemu keluarganya, tolong siapkan ya, hidangan ya, daging sapi gitu kan, yang dibakar. Lalu kemudian faqarrabahu ilaihim ya, lalu kemudian dihidangkan kepada mereka ya, kepada tamu beliau daging ini. Qala ala ta'kulun, lalu kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, apakah kalian tidak memakannya ya.
silakan ya dimakan gitu. Tapi kemudian tamunya itu nggak makan. Barulah setelah itu kemudian kedua malaikat ini menceritakan siapa mereka. Ceritanya seperti itu. Nah, secara umum para ulama menyebutkan terkait dengan ayat ini gitu ya, dan syariat di dalam Islam tentang memuliakan tamu, maka misalnya di dalam satu hadis ya disebutkan ya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kana awalaman daifad ya Ibrahim alaihi salam. Orang yang pertama kali memberikan suguhan ya, memuliakan tamu dengan menjuguhi makanan adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi orang yang pertama kali memberikan suguhan kepada tamu adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menjamu tamu ya di dalam rangka memuliakannya adalah bagian dari sunnah ya. Sunnahnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dan kemudian ini dilanjutkan ya atau diestafetkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang mengaku ya benar-benar beriman kepada Allah dan juga hari kiamat atau hari akhirat ya, falyukrim dhaifahu ya, hendaklah dia memuliakan tamunya. Jadi Nabi Ibrahim dulu begitu, maka Nabi Muhammad SAW juga begitu. Bahkan kalau Nabi Muhammad menyebutkan ini kaitannya dengan iman ya. Ya, kesempurnaan iman seseorang kepada Allah dan keyakinannya, keimanannya kepada hari akhirat, hari kiamat adalah dengan ya, sikapnya bagaimana dia memuliakan tamunya. Makanya orang Arab ya, sahabat itu sampai sekarang ya, terutama di perkampungan Baduinya gitu ya. Ada pernah diteliti itu ya sama seorang YouTuber ya, namanya siapa sih? Nashville siapa saya lupa ya. Itu dia pernah research itu ya, datang ya ke kampung-kampung orang Arab. Dia itu YouTuber Amerika masalah. Dia menyebutkan dan masih banyak ya di kampung-kampung Arab di Arab itu, di Baduy, suku-suku pedalamannya yang memuliakan tamu ya. Luar biasa ya. Ketika ada tamu datang ya, lalu kemudian mengucapkan salam ya, salam ya, ucapkan salam mau bertamu gitu. Maka selama 3 hari ya, walaupun dia tidak kenal orang ini siapa, sebagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam nggak kenal nih orang gitu kan. Ya, selama 3 hari mereka akan menjamu ya. Jadi dipersilakan masuk, lalu kemudian dikasih tempat terbaik untuk tidur istirahat, lalu kemudian diservis makannya gitu kan selama 3 hari. Dan mereka tidak bertanya kamu itu siapa. Baru setelah 3 hari kemudianlah baru mereka mulai berbicara dan bertanya, maaf Tuhan, sebetulnya Tuhan ini siapa ya, ada tujuan apa, baru bicara itu setelah 3 hari. Nah, itu luar biasa ya bagaimana orang-orang Arab ya dalam mencintai Allah dan Rasulnya mematuhi syariatnya dengan memuliakan tamu. Nah, itu sampai seperti itu. Di kita kayaknya saya belum pernah dengar lah ya. Mungkin ada ya yang seperti itu ya. Ya betul-betul menservis tamu yang datang. Kadang-kadang masalahnya di kita ini banyak orang yang modus gitu ya. Yang bertamu tahu-tahu menjadi pencuri gitu ya. Ya repot juga itu. Tapi yang jelas ya, sahabat Adrim ya, bagaimana kita memuliakan tamu ya dengan mengikuti apa yang disebutkan di dalam syariat. Dasarnya adalah ajaran Islam. Maka sesungguhnya kita sedang meningkatkan derajat kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya, menjadi orang yang terbaik ya, menjadi orang yang mendatangkan manfaat dan maslahat. Termasuk ya ketika kita menerima tamu, kita tunjukkan bahwa kita adalah pribadi yang mendatangkan maslahah atau manfaat ya bagi orang lain, bagi tamu kita. Nah, yang dengan itu kemudian kita mendapat sebutan sebagai khairun nas, ya, sebaik-baik manusia. Nah, bagaimana ya cara kita menunjukkan adab ya kepada tamu ya agar kemudian
derajat ya kemuliaan kita bertambah ya bertambah tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak ya sahabat hadirin kalau berbicara detail tentang adab ya memuliakan tamu ya. Kita coba ya. Yang pertama ya tentu adalah menunjukkan wajah ramah ya atau bermuka manis di dalam menyambut ya tamu ya, karena ini kan yang pertama dilihat gitu ya. Nggak mungkin lah ya kita kemudian mengatakan saya senang datang tamu tapi muka kita cemberut ya. Itu nggak boleh. Bahkan Rasulullah mengatakan senyummu kepada saudaramu adalah sedekah ya. Bahkan Rasul sangat menunjukkan itu sebagai sebuah sunnah ya, bahwa Rasulullah ketemu siapa saja maka beliau akan menunjukkan wajah yang ceria. Apalagi kemudian yang datang kepada kita adalah tamu, dan tamu itu sebetulnya sahabat hadirin adalah rahmat Allah. Ya, dia mau bertamu ke tempat kita itu bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena dengan itu kemudian derajat kita menjadi mulia. Ya, berkesempatan mengamalkan syariat memuliakan tamu. Yang kedua, nah itu tadi ya, sebagaimana disunahkan oleh Nabi Allah Ibrahim dan juga ditujukan oleh Rasulullah SAW, menyuguhkan atau menghidangkan apa saja yang bisa ya disuguhkan kepada para tamu tanpa membebani diri ya. Ya yang ada aja gitu ya, jangan kemudian melebihi kemampuan ya, karena Allah sudah tegaskan ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang hamba melebihi kesanggupannya ya. Di rumah ya cuman ada kalau air teh atau air biasa gitu kan, plus ada kue sedikit ya sudah, itu yang kita miliki hidangkan. Ada buah ya yuk kita hidangkan, nggak usah kemudian nyari-nyari gitu ya, apalagi sampai ngutang. Maksudnya ngutang nih sih mau ada tamu, itu nggak boleh ya. Tidak disyariatkan. Gimana kalau di rumah nggak ada apa-apa Kenji ya, kita pesan makanan gitu ya online gitu, nggak apa-apa kalau memang ada uang ya gitu ya. Yang nggak boleh itu kan sampai ngutang-ngutang ya. Memang biasa begitu kan, ada sekarang itu kan modelnya dia di rumah nggak masak gitu kan, nggak nyediain, nggak nyetok makanan ya, apa-apa ya tinggal beli online aja gitu kan. Itu nggak ada masalah, bagus gitu ya. Tinggal nanya nih mau makan apa, nih saya pesenkan sekarang, wah ini bagus ya, jadi nggak salah gitu kan, sepanjang kemudian tidak membebankan diri. Kemudian tidak menanyakan kepada para tamu tentang cara menghormati, misalnya begini ya, apa perlu saya bawakan makanan siang, makan malam ya. Jadi nggak perlulah ya kalau bicara mau memuliakan boleh nanya, bapak mau minum ya, atau bapak mau duduk di mana? Enggak, justru ya kita menyuguhkan, menyediakan ya. Kecuali kita ingin memastikan yang kita hadapi ini saum atau tidak. Mungkin hari Senin atau Kamis ya, atau mungkin Ayyamul Bid ya, tanggal 13, 14, 15. Kita ingin memastikan, maaf Bapak sebelum menghidangkan lagi saum enggak? Itu ya. Oh enggak misalnya, ya udah nggak usah nanya, ya udah kalau gitu mau nggak saya nggak perlu gitu, langsung saja. Kemudian kita hidangkan. Kemudian menanyakan kesehatan para tamu ya, keadaan mereka serta keluarga mereka terlebih dahulu, dan tidak menanyakan tentang tujuan mereka bertamu hingga mereka sendiri yang mengatakannya. Jadi konversasi yang pertama ya, setelah kita menghidangkan makanan ya, menjamu tamu kita dengan makanan, yang kita tanya adalah kabar dulu ya, jangan nanya maaf ya ada apa kesini. Itu kalau bahasa pesantrennya suul adab, adabnya jelek. Ya, tamu itu jangan ditanya dulu ya, ngapain sih kesini? Tapi tanyakan yang lain dulu ya, tanyakan kabar ya. Gimana anak, kalau kita kenal gitu ya, gimana si Anu, si ini biar dia cerita dulu gitu kan. Oh si Anu gini. Itu sebetulnya dalam rangka mencairkan suasana. Bisa jadi tamu kita itu mungkin datang karena ingin meminta bantuan ya, tapi dia bingung mau mulai dari mana gitu ya.
Nah, maka ketika kita ya, membawa berbicara tentang situasi ya, itu lama-lama mencairkan kekakuan, gitu kan. Sehingga nanti dia bisa menyampaikan maksudnya ya dengan baik dan benar. Nah, kemudian ketika tamu ya sudah dengan kita ngobrol, termasuklah sudah menyampaikan tujuannya apa, gini gitu. Nah, ini dari segi gestur ya, sikap tubuh kita. Jangan membuat tamu tidak merasa nyaman. Ya, misalnya apa? Ya ngeliat jam, lagi ngobrol gitu, kemudian ngeliat jam, begini. Nah, itu isyarat ya, isyarat kita gelisah. Maka tamu kalau ngelihat begitu, ya udah segan dia itu ya. Ini nggak bisa nih, ya beliau mau pergi. Ini bagian dari adab seperti itu ya. Tidak menunjukkan kegelisahan ketika orang yang bertamu itu waktunya agak lama. Jadi kita berusaha ya di depan tamu ini, kalau kita bicaranya ingin menjadi orang yang mulia gitu ya, sesantai mungkin. Sesantai mungkin. Ini kita bicara, kita memuliakan tamu ya. Nanti ada juga adab kita bertamu. Gitu ya. Islam itu ya sumulnya, lengkapnya seperti itu ya. Tapi ini dari sisi kita sebagai orang yang menerima tamu gitu ya. Kemudian tidak menampakkan sikap merasa terganggu ya terhadap tingkah laku anak-anak ya, baik anak-anak para tamu maupun anak-anak kita sendiri ya. Misalnya tamunya bawa anaknya mulai gitu ya, geretak-geretek gitu ya. Usahakan ya sebisa mungkin jangan tunjukkan ya, rasa tidak suka kita. Memang ini berat ya. Sahabat itu ya, saya ngerasain itu ya, kadang-kadang kalau ada tamu ya, teman istri kita bawa anaknya hiperaktif misalnya, waduh ya, stres juga ngelihatnya gitu kan, apalagi yang disentuh-sentuh itu barang-barang yang ringkih, gampang pecah gitu ya. Ya mau gimana lagi gitu kan, inilah ya nilai jihadnya ya. Jihad, berjuanglah untuk kemudian tidak menunjukkan rasa suka, rasa tidak suka atau rasa benci ya. Ketika anak-anaknya datang ya, lalu kemudian ya kita menunjukkan tidak suka. Nah, ini bagian dari jihad. Ya, memang tidak mudah. Atau anak-anak kita ya nimbrung gitu kan. Ya karena biasanya bapaknya kalau nggak ada tamu nggak ngidangin makanan, begitu ada tamu ngidangin makanan. Anaknya senang gitu ya. Hari ada tamu, di bapak pasti beli makanan banyak nih. Gitu ya. Nah, nimbrung anak kita. Nah, kita juga tidak boleh kemudian ya menegur ya atau memarahi atau menunjukkan rasa tidak suka dengan sikap anak kita di depan tamu. Jadi apa? Vibe-nya itu harus vibe ceria. Ya, harus suasana yang menggembirakan. Ya. Sehingga tamu merasa nyaman. Susah bikin jihad ya. Inilah jihad ya. Kemudian berbicara dengan kata-kata pujian dan kekaguman terhadap anak-anak para tamu, mendoakan mereka dan diam ketika mereka berbicara seolah-olah ya, urusan mereka itu penting ya, dan membuat kita sangat berkesan. Nah, ini ada berbicara. Jadi jangan kemudian kita justru merendah-rendahkan ya, siapapun dia. Inilah yang Rasulullah tunjukkan. Rasulullah itu siapapun yang datang ya, mereka tuh merasa bahwa mereka adalah yang dimuliakan oleh Rasulullah. Makanya orang nggak ada yang kapok ya bertemu dengan Rasulullah. Tamunya Rasulullah itu banyak. Dan kalau kita perhatikan inilah yang ditunjukkan oleh para alim ulama kita ya, terutama yang di daerah-daerah ya, pondok-pondok pesantren ya tradisional ya, kiai-kiai kita ya. Itu banyak ya mereka didatengin tamu-tamu. Ini kalau cerita Gus Baha ya tamunya luar biasa. Banyak ya setelah terkenalnya apalagi. Dan guru beliau ya Mbah Maimun Zubair juga sama itu, tamunya banyak dan Gus Baha mengakui bahwa siapapun kalau ketemu Mbah Maimun ya merasa dia yang diutamakan, dimuliakan. Ini bagaimana Mbah Maimun Zubair itu betul-betul mengaplikasikan yang
ajaran syariat tentang bagaimana memuliakan tamu. Nah, jika tamu adalah orang-orang yang memiliki hubungan ya kekerabatan ya, atau pertemanan, maka penghormatan kepada mereka harus lebih besar ya, karena mereka adalah orang yang di dalam syariat itu punya hak ya atas diri kita. Ya, sehingga kemudian yang muncul adalah ya, mereka merasa sedang berada di rumah sendiri, tidak sedang bertamu. Ya. Ini kalau datang saudara ya, ya, mereka itu seperti berada di rumah sendiri dalam konteks bagaimana mereka merasa bebas, nyaman ya. Artinya nggak riskan, nggak sungkan ya. Nggak kayak namu gitu ya, tapi betul-betul kayak keluarga kita ya. Nah, orang Islam itu prinsipnya dengan keluarga ya baik ya, karena Rasulullah mengatakan khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian ya, para suami adalah yang paling baik dengan keluarganya. Wa ana dan Rasulullah mengatakan dan aku khairukum ya, paling baik di antara kalian li ahli ya, terhadap keluarga. Jadi begitu prinsip orang Islam ya. Maka ketika kita kedatangan saudara, ya anggap saudara itu bagian dari keluarga kita, sehingga dia bebas di rumah kita, mau tidur di mana kek gitu ya, mau makan apa kek. Ya, sama seperti kita memuliakan anak-anak kita, memuliakan orang tua kita. Berat tapi Kenji jihad, inilah jihadnya. Kemudian jika kunjungan para tamu itu untuk satu permohonan, permintaan atau bantuan ya, maka hendaklah kita berusaha untuk membantu memenuhi hajat mereka semaksimal kemampuan yang kita miliki ya. Dan itu harus menjadi bagian dari rasa syukur kita bahwa kita dipandang sebagai orang baik ya, tempat bagi mereka mencari solusi atas masalah. Jangan kemudian kita berpikir dia lagi kesini lagi. Ketika ada orang memandang kalau ada apa-apa kesusahan datang ke rumah si anu, itu bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Berarti apa? Dalam pandangan manusia kita sudah dinilai sebagai orang baik, orang yang mendatangkan maslahah. Ya, manusia aja tahu ya, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Begitu kan? Maka sebisa mungkin apa yang bisa kita lakukan ya untuk membantu mereka kita lakukan. Bahkan Rasulullah SAW ketika ada orang datang meminta bantuan dan beliau memang tidak bisa membantu memberikan bantuan seperti yang mereka minta, maka Rasulullah akan menjadi pemberi syafaat. Nah, caranya gimana? Ya Rasulullah kemudian menghubungi orang-orang yang dinilai bisa membantu orang ini. Ya Rasulullah, saya belum makan gitu kan, udah 3 hari ini saya nahan makan. Oh gitu ya, kebetulan Rasulullah di rumah juga lagi gak ada makanan. Maka yang Rasulullah lakukan adalah mengumpulkan sahabat, lalu kemudian siapa di antara kalian yang mau menjamu tamu kita ini, memberi makan beliau. Sahabat kemudian ya berlomba-lomba. Jadi memberi syafaat. Jadi seandainya kita tidak memiliki kemampuan membantu dia, kita pikir siapa orang yang kemudian bisa kita hubungi, lalu kemudian bisa membantu meringankan beban tamu kita. Nah, itu pentingnya kemudian kita menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak gitu ya. Kemudian tidak menceritakan kabar-kabar yang membuat susah dan sedih para tamu. Ya, ceritanya happy-happy aja. Ya, kalau di depan tamu jangan cerita yang sedih-sedih gitu ya. Apalagi nyindir ya, supaya dia cepat pulang. Itu nggak boleh. Ya, cerita yang bahagia-bahagia sih. Walaupun mungkin kita sedang ada masalah. Susah bikin jihad. Inilah jihad fisabilillah kita. Kemudian menyimak dengan baik obrolan para tamu. Jadi kita jadi pendengar, ya, jadi mustami, ya, pendengar yang baik. Jadi jangan kita yang banyak cerita, walaupun kita orang kaya yang datangnya orang susah. Kadang-kadang kan umumnya gitu ya. Ada tuh sinetron apa namanya ya? Nama tokohnya siapa tuh? Nggak lupa saya. Itu kalau disebut cerita itu orang kaya ya. Kalau ada orang datang, dia yang banyak cerita. Orang kaya, nggak ada. Justru kalau bicara adab di dalam Islam, ketika orang kaya dikunjungi oleh orang yang susah, ya,
Maka orang kaya jadi banyak cerita, tapi dengerin tuh, dengerin orang susah tuh cerita. Kita menjadi mustami yang baik ya, pendengar yang setia. Dan kalau arahnya sudah gibah, ya, menjelekkan orang lain, ya, kita berusaha kemudian dengan halus menolak. Nggak usah dibahas lah, ya. Kasihan nambah dosa, halus nolak. Ya saya tahu itu, tapi nggak usah diceritain lagi. Nah, nolak. Jadi jangan sampai kita walaupun menjadi pendengar yang baik, ya kita pilih-pilih juga lah. Kalau udah arahnya yang gibah, ya, apalagi yang datang saudara, ya, ngejelekin saudara kita yang lainnya, kita cut. Jangan malah kita yang kepo, emang iya gimana ceritanya itu? Nah, itu salah ya. Yang ada adalah kita harus kemudian berusaha meng-cut. Ya. Nah, kemudian kalau arahnya tadi itu ya sudah kesalah tidak boleh, maka kemudian beri nasihat dengan cara yang santun, baik ya, dengan tulus ya. Sehingga kemudian datangnya dia kepada kita menjadi lahan dakwah ya, bagi kita. Ya, ketika dia arahnya sudah ngomongnya nggak benar, ya, nah kita nasihatin. Ya. Atau kemudian dia punya harapan, punya cita-cita yang tidak benar, kita luruskan. Nah, nasihatin. Nah, ketika mendengar azan, ya dengerin dulu azan itu. Ya, azan lagi ngobrol asik, bentar azan dengerin dulu. Ya, senyap dulu. Selesai azan baru kemudian siap-siap untuk sholat berjamaah. Nah, di awal waktu. Ajak ya tamu-tamu kita untuk kemudian sholat di masjid. Nah, apabila tamu menampakkan kesukaannya, kekagumannya terhadap apa yang kita hidangkan, maka bungkusin. Nah, senang banget dia sama yang kita itu teh. Senang banget dia, apalagi enak deh, saya suka banget nih. Nah, seorang yang akhlaknya mulia ya di dalam menghadapi tamu, maka dia kemudian akan membungkuskannya. Nah, ya udah, masih banyak, ntar saya bungkusin. Terang, ini habisin aja nih, gitu ya. Habisin aja. Nanti kita istri kita, "Ma, Bunda, tolong bungkusin tadi itu gini-gini buat dia." Wah, itu adab ya, adab yang diajarkan di dalam syariat. Kemudian ketika mereka selesai mau pamit, antar sampai ke pintu ya, dan tunggu sampai dia nggak kelihatan. Ya, jangan langsung kunci pintu gitu, tutuplah selesai, capek rebahan, enggak ya. Kita antarkan dia ke pintu, ya dia pamit, "Assalamualaikum," lu naik mobil, kita tunggu di depan pintu ya, terus sampai dia ngilang dari pandangan kita. Ya. Itu yang dilakukan Rasulullah SAW. Dan kemudian ungkapkan rasa terima kasih atas kunjungan tamu dan memintanya datang kembali ya. Ini etika atau adab ya, ketika tamu pamit kita bilang, "Alhamdulillah, makasih Bang udah kesini ya. Makasih udah nengokin saya. Jangan kapok ya. Nanti kapan-kapan kesini lagi. Nah, ini besok kita bikin acara mancing di sini Bang." Wah gitu ya, sehingga ada poin bagi dia untuk kemudian mau datang lagi. Nah, itulah ya sahabat Edream ya. Bagaimana ya seorang muslim ya menjadi pribadi yang mendatangkan masalah dan manfaat bagi orang lain, sehingga dia menjadi manusia terbaik dengan cara memuliakan tamunya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kegelapan saya pribadi. Saya bikinnya pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.